nih, Dulu apalagi ya yang baru bergabung. semuanya. Oke. Oke, yang berhalangan bisa ketik aja ya, diizin aja gitu di kolom chat. Boleh nih, kayak Kak Amira. Oke, kita mulai aja kali ya, Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Panti Goceng Batch ketiga Muhammad Al-Famil Nur Fadliansyah dan Vice Presiden Panti Goceng Batch ketiga Nabil Muhammad Fujeri serta jajaran Badan Pengurus Harian dan Direktur. Yang kami hormati Ketua Daerah Komunitas Kakak Asuh Bogor Kota Batch kelima, yaitu Kak Hansa Aisyah Putri dan wakilnya Kak Raden Novel Bagas serta jajaran Badan Pengurus Harian lainnya. Tak lupa rasa hormat kami kepada seluruh member Panti Goceng dan Kakak Asuh Bogor yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menghadiri agenda yang sangat berbahagia ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya. Serta salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Sebelum memulai agenda yang sangat dinanti-nanti ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih ya Kak Als. Benar dong. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi yang sudah kenal belum tentu sayang. Saya Trisa Garata Manonsi, selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya agenda studi banding pada malam hari ini. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Alsia, saya merupakan staf dari Divisi Manajemen Acara Kakak Asuh Bogor Kota yang pada malam hari ini bertugas sebagai Master of Ceremony dan tentunya akan mendampingi Kak Sasa untuk memandu jalannya agenda studi banding yang kayaknya udah pada nggak sabar nih mau dimulai. Baik, sebelum masuk ke agenda yang ditunggu-tunggu nih Kak nih, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara dari acara studi banding pada malam hari ini. Yang pertama, ada pembukaan dan pembacaan sari tilawah, dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Ketua Panti Goceng Batch ketiga, sambutan Ketua Daerah Komunitas Kakak Asuh Bogor Kota Batch kelima, penayangan video pengenalan dari Panti Goceng, penayangan video pengenalan dari Kakak Asuh Bogor Kota, lalu seluruh partisipan memasuki breakout room yang nanti di dalamnya akan ada sharing session antar divisi yang relevan nih antara Panti Goceng dan juga Komunitas Kakak Asuh Bogor Kota. Lalu dilanjut dengan ulas kesan dan pesan selama di breakout room tadi. Lalu juga kita ada games nih Kak nih. Nah, dilanjut dengan penayangan video persembahan dari Panti Goceng. Penayangan video persembahan dari Kakak Asuh Bogor Kota, lalu ada penyerahan simbolik kenang-kenangan dari Panti Goceng kepada Kakak Asuh Bogor Kota. Dilanjut dengan sesi dokumentasi dan terakhir ada penutupan dong, gitu Kak. oke, terima kasih kepada Kak Als yang sudah membacakan susunan acara studi banding pada malam hari ini. Kelihatannya rangkaian agenda pada malam hari ini tuh seru-seru banget nih ya Kak. Betul dong, harus seru dong. Baik, selanjutnya akan dibacakan tata tertib yang akan berlaku selama agenda studi banding berlangsung. Tata tertib studi banding Panti Goceng X Kakak Asuh 2022. Yang pertama, peserta studi banding memakai pakaian sopan dan rapi sesuai dress code yang sudah ditentukan oleh panitia. Kedua, peserta studi banding diwajibkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background jika perangkat mendukung. Ketiga, peserta studi banding wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali telah dipersilakan oleh MC. Yang keempat, peserta studi banding menggunakan format nama dengan ketentuan divisi underscore nama lengkap, misalnya HRD underscore Trisagarota Manonsi. Yang kelima, peserta studi banding wajib mengisi formulir kehadiran yang telah disediakan oleh panitia. Keenam, peserta studi banding wajib menjaga ucapan dan perbuatan kepada sesama peserta dan panitia, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, peserta studi banding diharapkan aktif berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Demikian tata tertib yang sudah saya bacakan. Semoga dapat dipahami dan dipatuhi dengan sebaik mungkin agar agenda ini dapat berjalan dengan baik sampai rangkaian terakhir. Nah, tuh udah dibacain tuh tata tertibnya sama Kak Sasha. Jadi tolong ya para peserta untuk dipatuhi gitu ya. Apalagi urusan on cam nih Kak nih. Wah, kita harus ngeliat dong wajah-wajah ganteng Banget, dan Kak. cantiknya nih. Oke Kak, terima kasih sudah membacakan tata tertibnya ya. Oke, sebelum kita memasuki agenda selanjutnya nih Kak.
Saya ingin membacakan dulu tujuan dari kita mengikuti kegiatan studi banding pada malam hari ini itu apa sih Kak? Jadi supaya teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini tuh tahu esensi atau urgensi dari kegiatan ini tuh apa gitu ya Kak ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kegiatan studi banding pada malam hari ini itu bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang kedepannya akan diterapkan sehingga menambah kualitas kinerja komunitas. Yang kedua, sebagai wadah pengembangan program kerja dan lingkup relasi komunitas. Yang ketiga, membangun relasi antar komunitas serta sebagai wadah bertukar pikiran dan meningkatkan kinerja komunitas. Yang keempat, menambah dan pencetus inovasi cemerlang yang akan diterapkan komunitas untuk kedepannya. Lalu yang terakhir nih Kak, memberikan dan meningkatkan motivasi kinerja staf dalam pengembangan eksistensi dan citra komunitas. Wah, keren-keren banget nggak tuh tujuannya Kak? Semoga dengan udah aku spill nih tujuan dari kegiatan kita pada malam hari ini, membuat para peserta makin semangat, makin energik gitu ya Kak, makin antusias tentunya. Bener gak Kak? Betul banget, Kak Als. Oke, karena tadi susunan acara sudah dibacakan, tata tertib juga sudah dibacakan, dan tujuan dari kegiatan studi banding ini juga sudah dijabarkan tadi, kayaknya kalau misalkan kita ngelakuin suatu dan ngelaksanain suatu acara tuh kita nggak afdol, Kak, kalau misalkan kita nggak tahu tema dari acara itu. Kira tema dari acara studi banding pada malam hari ini tuh apa ya, Kak Als? Apa ya? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Oke, langsung aku spill aja nih. Tema kegiatan kita pada malam hari ini itu adalah Build Friendship and Exchange Ideas for Better Performance. Wah, keren banget gak tuh temanya? Pakai bahasa Inggris lagi. Waduh, apa tuh Kak? Maknanya tuh apa Kak temanya kita Kak? Nah, karena temanya udah keren, jadi kita harus tahu makna dari tema itu. Jadi kita bangun persahabatan dan pertukaran cita-cita untuk kinerja yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi melalui program studi banding ini diharapkan kita antara Panti Goceng dan kakak asuh terjalin hubungan yang lebih baik lagi. Dan kita juga saling bertukar cita-cita dan untuk kinerja yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya Kak. Keren banget temanya. Mantap lah. Oke, setelah dibacain tema, kira-kira kita sebelum lanjut nih Kak nih, kita perlu antusias yang kita pancing dulu nih pesertanya. Kira-kira kita suruh ngapain nih Kak? Yang pasti sih Kak, sama pakai Wah, virtual background yang sudah disediakan, ya nggak sih? iya dong. Coba deh aku mau lihat dulu ini kira-kira udah pada teman-teman udah pada on cam belum ya? Oh, udah banyak cam nih. Ayo, tapi masih banyak juga yang belum nih Kak. Ditunggu dong. Ayo pada on cam, pada on cam. Nih, udah kelihatan muka-muka ganteng dan cantiknya di pada malam hari ini, Kak. Dibanding. Betul banget. Yuk teman-teman yang lain belum on cam bisa tolong on cam dulu biar kita semakin semangat lagi. Oke, nah kita menghimbau teman-teman untuk on cam dan juga menggunakan virtual background. Kayaknya ada satu lagi nih kan yang paling seru nih. Kira-kira apa nih kan nih? Untuk memancing Hmm, antusias. ini harus banget nyampein rasa semangatnya nih, Kak, lewat kolom chat. Betul nggak? Jadi kita kirim Iya kata dong. semangat di kolom chat. Yuk, 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 diramein coba kolom chatnya. Aku mau tahu nih dari member dari Panti Goceng maupun dari Kakak Asu Bogor. Tolong diramein dulu deh kolom chatnya. Halo, semangat Ayo, gitu. kirim Studi kata banding semangatnya keren yuk. gitu. Apapun itu yang bikin kita semangat. Nah, udah rame banget tuh Kak Waduh, tuh. ada kata love you tuh, Kak. Tuh, semongko katanya. MA semangat. Waduh, divisi saya itu ya. Oke, apalagi nih? Wah, udah mulai rame nih Kak nih kolom chatnya. Berarti kelihatan teman-teman udah mulai antusias dan semangat. Nah, kita Nah, udah mulai mantap nih. ramein nih di kolom chat. Tapi masih Oke, kurang nggak sih? Satu karena lagi nih, satu dari lagi. betul, Kak. Karena dari peserta udah kirim rasa semangatnya nih, jadi ketransfer nih energi semangatnya ke kita. Nah, ada satu Wah, lagi nih, Kak, dari MC yang bikin seluruh partisipan tuh semangat, yaitu jargon. Kita nggak afdol nih nah kalau belum jargon loh. dulu nih. Nah, kita mau jargon dulu nih, teman-teman nih. Kayak gimana tuh, Oh, Kak? Jadi gimana, Kak? oke. Untuk jargon Mati Goceng dipimpin oleh aku, dan untuk jargon dari Kak Asu dipimpin oleh Kak Als ya. Oke. Boleh dari Panti Goceng dulu kali ya, Kak, Oke. ya, untuk mempersingkat waktu gitu. Betul. Oke, dari Panti Oke. Goceng, jargonnya aku yang mimpin ya. Kalau aku bilang Panti Goceng, boleh banget on mic dan bilang give a little help a lot. Oke, aku ulang ya. Panti Goceng, give a little help a lot. Oke, aku hitung ya.
1, 2, 3. Panti goceng. Give a little, Give a little help lot. Waduh, udah rame nih. Tapi kayaknya masih agak kurang sedikit nih. Harus dipancing lagi sekali lagi nih ya, Kak Als. Oke, aku Betul. ulang ya. 1, 2, 3. Panti goceng. give a little help. Waduh, mantep banget nih. Udah keren pada semangat nih banget. mau ikut studi banding. Oke, karena dari panti goceng udah jargon, selanjutnya jargon dari Kakak Asa nih. Silakan Kak Als. Oke, ayo teman-teman dari Kakak Hasu jangan mau kalah nih sama teman-teman dari Panti Goceng semangatnya. Ayo aku pimpin ya jargonnya. Oke, teman-teman nanti teman-teman dari Kakak Hasu boleh on mic dulu ya. Nanti kalau aku bilang Kakak Hasu Bogor, kalian bilang memberi, membimbing ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Kakak Hasu Bogor. Memberi, membimbing. Oke, sekali lagi mungkin ya, sekali lagi. Yang lebih semangat, lebih semangat. Sekali lagi. Kakak Asu Bogor. Memberi, membimbing. Wah, asik banget, asik. Keren-keren nih teman-teman dari Kakak Asu. Gimana nih Kak? Udah selesai jargonnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah on cam, udah menggunakan virtual background, dan udah sama-sama menyerukan jargonnya dari masing-masing gitu. Oke, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sesi tilawah yang akan dipimpin langsung oleh Kak Muhammad Dandi Dharma. Kepada Kak Dandi, apakah sudah bergabung dengan kami? Halo Kak, sudah. Apakah suara saya jelas? Jelas Kak, jelas. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya udah, kalau tanpa berpanjang-panjang lagi, saya serahkan sesi tilawah kepada Kak Dandi. Kepada Kak Dandi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Baik, kami tilawah pada surat Al-Kahfi dari 1 hingga ayat 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Dandi yang telah membacakan sari tilawahnya. Semoga kita semua yang telah mendengarkan mendapatkan syafaatnya, gitu. Amin. Oke, karena kita sudah mendengarkan sesi tilawah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, kita masuk nih ke agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta studi banding untuk menyiapkan posisi sempurna. Kepada operator, dipersilakan untuk menaikkan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya, rangkaian selanjutnya itu apa nih, Kak Als? Oke, selanjutnya kita bakalan mendengarkan sambutan-sambutan nih. Yang pertama dulu deh, kita mau dengerin sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Studi Banding pada malam hari ini, yaitu Kamifta Marsenda Fairudin. Kepada Kamifta, apakah sudah ready untuk memberikan sambutan? Halo, Kamifta. Monitor ya. Oke, sepertinya Kak Miftah sudah ready untuk memberikan sambutan. Kepada Kak Miftah, waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan karena diri saya masih kurang memadai. Baik, kalau begitu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya juga lah kita semua dapat berkumpul pada acara Studi Banding 2022 ini. Pada malam hari ini, yang meskipun masih dilaksanakan secara online, tetapi semoga tidak mengurangi esensi maupun tujuan dari studi banding kita sendiri. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Stuba 2022 berhasil kita laksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 ini. Yang saya hormati, Saudara Al-Kamil Narfagiansyah, selaku Presiden Panti Goceng Batch 3, Saudara Nabil Muhammad Fujeri selaku Wakil Presiden Panti Goceng Batch 3, Saudara Teisa Garota Manansi selaku Ketua HRD Panti Goceng Batch 3 yang mempunyai pelopor studi banding 2022 ini. Juga tak lupa kepada yang terhormat, Saudari Kansa Aisyah selaku Ketua Daerah Kakak Asuh Kota Bogor, Saudara Raden Novel Bagas selaku Wakil Ketua Daerah Kakak Asuh Kota Bogor, Saudari Alemanda selaku Ketua Divisi Manajemen Acara, beserta para BPH Panti Goceng dan kakak asuh. Juga kepada teman-teman Panti Goceng dan kakak asuh yang sudah berkontribusi pada banding 2022 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kita pada malam hari ini.
Kalau kata undangan ulang tahun anak SD, tiada kesan tanpa kehadiranmu. Bagi saya, studi banding adalah kegiatan ataupun kesempatan kita untuk belajar lebih dari komunitas ataupun pihak lain. Kita dapat sharing-sharing, juga diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mengandung banyak kebermanfaatan untuk kita semua. Semoga ini merupakan awal hubungan baik antara Panti Goceng dengan kakak asuh. Dan diharapkan semoga kerjasama kita tidak berhenti sampai sini saja. Saya Miftah Masyanda Herudin, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Let's study and enjoy the journey. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Miftah. Wah, tuh teman-teman harus semangat ya mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Baik, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya kita mau dengerin sambutan siapa, Kak? Oke, karena dari Ketua Pelaksana sudah menyampaikan sambutannya yang luar biasa. Nah, selanjutnya ada sambutan yang sangat ditunggu-tunggu nih. Sambutan dari Presiden Panti Goceng, batch ketiga. Pada Saudara Kamil, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah, Sasha. Oke, sebelumnya gimana kabarnya nih, Kamil? Alhamdulillah, baik. Mantap. Sasha gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Kamil. Semoga kedepannya selalu sehat ya. Oke, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada MC ya, Sasha dan juga Als. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman kakak asuh cabang Kota Bogor dan teman-teman Panti Goceng. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah berkat nikmatnya kita berkesempatan untuk menjalin silaturahmi Panti Goceng bersama kakak asuh cabang Bogor Kota. Yang terhormat Kak Kansa Aisyah Putri selaku Ketua Daerah Kakak Asuh Cabang Bogor Kota. Yang saya hormati teman-teman pengurus Cabang Bogor Kota dan yang saya hormati pula teman-teman Panti Goceng. Selamat datang kepada Kak Ken ya beserta jajarannya. Mohon izin saya Kamil selaku Presiden Panti Goceng mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya pada kegiatan silaturahmi kita pada malam hari ini yaitu studi banding Kakak Asuh X Panti Goceng. Apresiasi ya untuk Caca selaku Ketua Pelaksana dan teman-teman HRD lainnya karena sudah menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan studi banding ini. Dengan adanya studi banding ini harapannya kami Panti Goceng yang masih sumur jagung ini bisa menyerap ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari kakak asuh. Tentunya saling berbagi ilmu dan pengalaman ini bisa menjadikan Panti Goceng maupun kakak asuh menjadi lebih baik dan lebih berdampak lagi. Kemudian silaturahmi ini bisa menjadi jembatan sinergitas antara Panti Goceng dengan kakak asuh. Selamat bertemu teman baru, ilmu baru, dan enjoy your time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Al-Kamil yang sudah memberikan sambutannya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ada sambutan lagi nih, Kak Als. Siapa itu, Kak Als? Yang terakhir nih, kita mau mendengarkan sambutan dari Ketua Komunitas Kakak Asuh Bogor Kota batch kelima, yaitu Kak Kansa Aisyah Putri. Halo Kak Kansa, apakah sudah bergabung dan hadir bersama kami? Hai. Halo Kak Kansa, gimana kabarnya Kak malam hari ini? Sehat, baik? Sehat. Alhamdulillah, kalau begitu pasti udah siap ya memberikan sambutan. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, aku persilahkan Kak Kansa untuk memberikan sambutannya. Waktu dan layar dipersilahkan. Halo Kak Kansa, kalau sudah siap? Oh, sorry, kayak internet agak jelek. Oh ya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Sudah. Oke, makasih Kak Alsya sama Kak Trisha. Yang keren banget nih MC malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kamil beserta jajarannya, juga teman-teman dari Panti Goceng, dan juga teman-teman Kakak Asuh Bogor Kota. Semoga dimanapun teman-teman berada sekarang, dalam keadaan sehat walafiat, semoga yang lagi kurang sehat atau lagi sakit kembali dipulihkan, yang lagi banyak tugas atau kegiatan diberi kelancaran dan juga kemudahan. Yang lagi sedih semoga ditemukan lagi kebahagiaannya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir meluangkan waktunya malam ini
di tengah kesibukan teman-teman banyak tugas mungkin ya. Dan juga makasih banyak untuk komunitas Panti Goceng yang berkenan mengadakan studi banding malam hari ini. Dengan adanya studi banding malam hari ini, semoga ada banyak insight baru yang bisa kita dapetin. Enjoy untuk malam ini dan gunakan waktu serta kesempatan yang ada untuk saling sharing dan juga kenal-kenalan mungkin ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hansa. Ingat teman-teman semua harus enjoy gitu ya. Kalau kata Kak Hansa bilang tadi. Baik, kita sudah mendengarkan ketiga sambutan nih Kak. Selanjutnya kita ada apa nih Tanya? Oke, karena dari ketiga sambutan ini sudah disampaikan, sambutan yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian acara yang selanjutnya nih. Kan tadi udah dibacain rundown-nya nih di awal acara nih Kak Als. Kira-kira ada yang hafal nggak nih habis sambutan tuh kita mau ngapain? Ayo, tes nih, tes apa ya? Penelitian teman-teman, ayo. Ada yang masih ingat nggak? Dengar nggak nih tadi aku ngomong? Kalau Mungkin ini langsung di-spill aja ya, Kak. boleh, silakan. Apa tuh? Oke, jadi rangkaian selanjutnya yaitu adalah penayangan video perkenalan dari masing-masing komunitas. Nah, untuk penayangan video pertama, yaitu video dari Panti Goceng kepada operator di persilakan. Check this out. Some of you must have experience with helping children in an orphanage. How does it feel to be like them? Having no one around and having less affection is such a sore thing. Many people think that they only need material things, but in fact, they also need love, affection, and a safe place to play. From this concern came an idea to form Panti Goceng. Panti Goceng is a community that initiated by Habibul Fuadi Hanif and Hanif Ansari Nasution as a founder and co-founder, who later formed the Panti Goceng community as interesting programs that are present with the orphans. Panti Goceng is a community that cares about the welfare and education of orphans. In addition to providing financial assistance, this community also helps orphanage children to develop soft skills in the form of education and workshops. The word Goceng, or 5,000 rupiah, has become an icon for our community. That means there is no need to wait for millions of money to be able to share, because with only 5,000 rupiah, we can already be involved with the welfare of others. This community formed in July 2019, and it's been 2 years since Panti Goceng was initiated. Many activities have been undertaken by Panti Goceng. The event of Turun Panti is one of the main activities carried out by Panti Goceng. Di bumi ini Indonesia, di alam baka, kami hidupkan sepanjang masa. The first Turun Panti was held in 2019 at the Al Munawar Panti with several volunteers. At the beginning of COVID-19 pandemic, Panti Goceng raised donations which were distributed to orphanage in the Bogor and Padang areas. Panti Goceng collaborates with several communities such as Kakak Asuh, Female in Action, and Youth Bogor community by holding live Instagrams and raising various interesting topics. Panti Goceng also creates movements to invite the community to participate in spreading benefits such as Mari Berkurban, Gemar Susu, Kolak Pisang, and Buka Bareng, or breakfasting together with local orphanage in 6 cities. In 2020, Panti Goceng held an international webinar with great speakers from various countries, such as Morocco, Vietnam, and France. Then, the second international webinar will be held on August 1st, 2021, with speakers from various countries, including Muhammad Khalid Bati from Pakistan, Mayara Pardi Ikeda from Brazil, and Michaeli Page from Australia.
We hope this video could explain what Panti Goceng is and its activities. Last but not least, together we can increase orphanage welfare through Panti Goceng's program. Panti Goceng, give a little, help a lot. Wah, menarik banget gak tuh video pengenalan dari komunitas Panti Goceng. Tadi yang aku notice nih, bahwasanya Panti Goceng ini dedikasinya cukup tinggi dan bagus banget. Aku sampai salut nih sampai Panti Goceng. Jadi kita nggak perlu punya jutaan gitu ya. Cukup dengan 5.000 saja kita bisa membantu sesama gitu, terutama anak-anak gitu ya kayak. Dan proker-proker dari Panti Goceng ini keren-keren banget asli. Oke, karena video perkenalan dari Panti Goceng udah ditayangin nih. Nah, selanjutnya juga ada nih video perkenalan dari kakak asuh. Oke, kepada operator boleh untuk di-share screen. Terima kasih. Anak adalah warisan berharga dari setiap generasi sebuah bangsa. Salah satu aspek penting pada proses tumbuh dan kembang anak adalah pendidikan. Pendidikan menjadi modal awal bagi anak dalam menerima ilmu-ilmu baru agar dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berkarakter. Namun sayang, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata ke seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah anak yang putus sekolah di jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2018-2019 berjumlah 57.426 anak dan meningkat menjadi 59.443 anak di tahun ajaran 2019-2020. Padahal, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang pertama bagi anak. Dilansir dari data BPS, persentase buta huruf di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 14,26% dari seluruh masuk golongan anak-anak di dalamnya. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada yang menjadi pionir untuk mendorong perubahan. Halo, saya Audus Tiadi. Perkenalkan, Halo, saya Fahri, founder Kakak Asuh. Latar belakang dari kesenjangan pendidikan yang bahkan ada di kota-kota besar, Kakak Asuh mengajak teman-teman mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat. Kakak Asuh menggunakan konsep memberi dan membimbing. Memberi yang artinya memberikan bantuan secara materi dan juga membimbing yang artinya melaksanakan bimbingan rutin kepada adik asuh kami. Jadi, setiap minggu kami datang ke sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat pengajaran kami untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik agar adik-adik dapat mengerti pembelajaran yang sebelumnya mungkin tidak mereka mengerti ketika diajarkan oleh guru-gurunya. Karena kami memberikan pendekatan sebagai seorang kakak di sini. Kakak Asuh berdiri di 18 April 2018 di kota Bandung dan juga Bogor sebagai daerah pionir ketika itu. Kemudian Kakak Asuh mengambil langkah badan hukum, yaitu sebagai yayasan di Yayasan Karya Kakak Asuh, tepat di 10 Februari 2020. Dua fokus utama dari Yayasan Karya Kakak Asuh adalah pemberdayaan pemuda dan juga edukasi, di mana kita pengen semakin banyak pemuda-pemuda Indonesia untuk ikut terlibat dalam membangun pendidikan di negeri ini. Kami ingin semakin baik dan semakin terlibat langsung dalam peningkatan edukasi di Indonesia. Selanjutnya, untuk dalam konsep memberi, kami melaksanakan beasiswa yang kami sebut sebagai beasiswa kasih, di mana beasiswa ini adalah bentuk kami untuk memberikan tunjangan pendidikan kepada adik asuh kami agar mereka lebih semangat belajar dan juga meninggikan angka harapan mereka untuk sekolah selanjutnya. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk ikut andil bersama kami juga membuat suatu platform khusus yang kami buat untuk mengumpulkan donasi. Platform itu kami sebut dengan patungan, di mana dalam patungan ini kami mengumpulkan dana yang nantinya dana tersebut akan kami gunakan untuk kegiatan yayasan ataupun program-program kerja kami. Dan juga kami juga membuat suatu brand resmi, suatu merek resmi yaitu Kisah Kasih, di mana di sana kami menampilkan produk-produk atau merchandise kami sehingga itu bisa dibeli oleh masyarakat untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama saya Oktaviandri. Rasa saya di Kakak Asuh adalah senang banget karena bisa ketemu sama adik-adik. Perkenalkan saya Novel Renaldi. Ada
kegembiraan tersendiri ketika kita melihat anak-anak yang semangat belajar, apalagi belajarnya nggak yang konvensional seperti di sekolah, tapi kita juga menyertakan kegiatan-kegiatan bermain untuk menjaga kebersemangatannya dari anak-anak tersebut gitu. Ada hal spesial di kakak asuh yang orang lain nggak lihat gitu. Dari seluruh kegiatan yang niatnya berbagi, memberi, membimbing, kata-kata dari para founder kalau misalnya dia bilang, kita nggak bakal banyak nerima materi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nasi, perwakilan dari anak-anak, dari orang tua anak-anak yang diajari sama kakak asuh. Alhamdulillah dengan adanya kakak asuh mengajar tiap hari Sabtu ke sini, anak-anak di sini pada seneng. Sebelumnya hari Sabtu juga udah pada nanyain, Bu katanya ada enggak atau libur enggak hari Sabtu? Enggak, pada seneng kalau menghadapi mau hari Sabtu itu. Saya juga orang tuanya sangat berbahagia deh. Pelajaran ini jadi dipelajari sama kakak-kakak asuh itu katanya jadi semangat gitu anak-anaknya belajar terus. Halo, nama aku Siva. Halo, nama aku Rafa. Nama aku Dafa. Aku Gina. Nama aku Nisa. Nama aku Tiara. Dan senang gak diajak sama kakak asuh? Senang. Pengen belajar terus gak sama kakak asuh? Doa kamu buat kakak asuh, buat kakak-kakak di sini nih, supaya pada baik-baik aja. Semoga kakak-kakaknya sehat selalu. Semoga kakak asuh terus bisa mengajar kami. Harapan saya untuk kedepannya harus berlanjut gitu. Walaupun udah beres programnya, seharusnya kelanjutannya juga ada langsung ntar atau adik-adik kakak asuh ini ada kelanjutannya dimohon gitu. Harapannya kakak asuh dapat terus memberikan manfaat baik bagi mahasiswa ataupun adik-adik asuh yang diajarnya, dan juga bagi stakeholder-stakeholder yang terus-menerus telah mendukung kami dalam memberikan pengajaran terbaik bagi kakak asuh. Kakak asuh bisa menjadi bagian untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia dan juga membantu adik-adik asuh kami agar terus belajar dan melanjutkan pendidikan yang jauh lebih tinggi. Kakak asuh pasti bisa jadi lebih baik lagi dan bisa berdampak lagi buat banyak orang di sekitarnya. Melihat senyum dan tawa yang terukir di wajah anak-anak ini, membuat kakak asuh semakin yakin untuk tidak pernah berhenti memberikan motivasi serta bimbingan kepada mereka. Masih banyak dari mereka yang harus berjuang, bertahan belajar, walaupun dengan fasilitas seadanya demi mencicipi nikmat dari pendidikan itu sendiri. Mari bantu pendidikan dan sebarkan kebaikan. Kakak asuh. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah menaikkan video perkenalan dari kakak asuh. Nah, mantap banget nih kedua video perkenalannya dari yang sudah kita saksikan tadi bersama-sama. Jadi kita sedikit banyak sudah paham gambaran apa aja yang ada di Panti Goceng, yang ada di kakak asuh, latar belakang berdirinya seperti apa, proker-prokernya sudah seperti apa. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan lebih jelas, nanti akan ada di breakout room, ya. Betul nggak, Kak Alf? Betul dong. Ngomong-ngomong soal breakout room nih, agenda itu nih yang paling kita nanti-nanti nggak sih Kak? Dari apa? Itu pitching dan saling relevan nih Kak. Jadi mereka akan saling berdiskusi terkait fungsi dari divisi itu apa, jadi saling diskusi, berpikiran, tukar informasi, dan juga mungkin obrolan-obrolan seru yang lain gitu ya, saling akrab gitu Kak.
Wah, seru banget pastinya tuh, Betul. Als. Nah, kelihatannya dari wajah-wajah member Panti Goceng dan kakak asuh yang cantik dan ganteng nih udah nggak sabar mau ke breakout room nih. Udah nggak sabar untuk kenalan lebih jauh nih satu sama lain. Betul nggak, Kak Al? Betul dong. Oke deh. Nah, teman-teman nih nanti bisa ya untuk masuk ke breakout room yang sudah disediakan oleh panitia. Dilihat aja namanya di breakout room itu nanti ada dari masing-masing divisi ya. Mungkin contohnya BPH, sesama BPH, manajemen acara, Penkom yang ada di Kakasuh, dengan project event yang ada di Panti Goceng dan seterusnya. Pokoknya nanti dilihat aja teman-teman. Jangan sampai salah masuk breakout room biar nggak salah server nanti diskusinya Kak gitu. Bener nggak? Betul, biar nggak nyasar nih ya Kak As. Nah, diingatkan kembali kepada seluruh peserta studi banding untuk merename namanya, yaitu divisi underscore nama lengkap. Dan dihimbau untuk menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Betul. Oke, nah itu udah disediain tuh sama panitia breakout room-nya. Nah, teman-teman boleh nih join. Ingat jangan sampai salah masuk breakout room ya, sekali lagi. Oke. Main lagi kita berdua. Betul ya, Kak ya? Oke, Betul silakan banget. teman-teman. Dipersilakan untuk memasuki breakout room. Sampai ketemu nanti. Oke, see you. Perhatikan ya divisinya masing-masing. Dan jangan lupa untuk merename namanya. Come on, come on. Oke, ini sekedar informasi ya, PDK itu Penkom ya teman-teman dari kakak asuh. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya di bingung PDK apa tuh Kak? PDK itu Penkom ya dari kakak asuh. Disingkat ya, pendidikan dan kompetensi gitu. Nanti join sama MA dan project event dari Panti Goceng. Oke. Yuk, masih ada 30 orang lagi Semangat nih. semuanya. Semangat. Semangat semuanya kenalan lebih jauh nih antara Panti Goceng dan kakak asuh. Nah, cocok. Ayo teman-teman. Masih ada 20 orang lagi. Iya, udah rame nih Kak. Di breakout room-nya tuh. Teman-teman panitia boleh di-assign aja nih teman-teman yang masih ada di main room breakout room-nya masing-masing. Takutnya mereka nggak dengar atau bagaimana. Punten mau nanya, buat ini kan Rian yang record ya, jadi gimana mau di post dulu aja atau apanya tuh? Di post dulu aja kali karyanya. Oke. Ya.
Nah, gimana teman-teman semua hasil diskusinya di breakout room tadi nih? Aku lihat udah mulai rame lagi nih Kak di main room nih Kak. Nah, betul banget nih. Halo, selamat datang kembali di main room. Ya, kita lagi dong. Oke, gimana tadi di breakout room? Seru banget nggak? Kelihatan nih kayak ada perang tuh Kak Kurang katanya nih, Kak. waktunya. Kurang waktunya. Ih, belum Waduh. selesai, Mr. Bun. Asik kan nih kayaknya Raya. Jangan-jangan sampai tuker-tuker WA lagi jangan nih Kak. Habis ini ya, kalau tuker WA, Wah, selesai. siapa tahu ya Kak ya. Mungkin ini menjadi pertanda gitu Kak bahwa harus ada studi banding part 2-nya gitu Kak. Biar makin lama gitu diskusinya. Dibanding ngebuka jalur nih ya, Kak Al. Wah, Kak jalur apa tuh? Ya, jalur itu. Oke, karena udah mulai rame nih di main room, aku pengen pengen tahu gitu gimana keasikan dari masing-masing breakout room gitu. Mungkin kita panggil aja kayak perwakilan nih masing-masing satu dari Panti Goceng dan juga Kakak Asu untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Setuju nggak Kak? Setuju banget. Nah, mau dari Kakak Asu dulu, mau dari Panti Goceng dulu nih, Kak Al? Boleh deh dari Kakak Asu dulu. Oke, teman-teman Kakak Asu siap-siap ya. Aku bakal tembak nih, siapa nih? Ayo, yang nggak on cam, lagi rebahan, siap-siap. Siapa nih? Katanya tadi IBR, HRD sama PSDM katanya asik nih. Aku pengen tahu sih, seasik apa gitu kan. Mungkin siapa ya, perwakilan di PSDM, Zalfa kali ya, Zalfa Syaukina nih. Boleh untuk menyampaikan kesan dan pesannya di breakout room tadi. Gimana? Ayo Zalfa, silahkan on mic. Oke, Kak Alsya. Aku sebenarnya udah agak expect nih ya, tapi oke. Jadi tadi jujur seru banget diskusinya sama kakak-kakak HRD dan beneran kurang banget waktu. Tadi baru doang. Terus ternyata SDM sama HRD tuh banyak banget kesamaannya gitu loh. Jadi kayak bener-bener bisa nyambung banget gitu satu sama lain. Jadi seru banget. Yeay. Oke, udah. Wah, berarti Terima kasih. seru banget tuh pasti diskusinya ya antara SDM juga HRD. Wah, keren. Makasih nih, kan udah nikah nih dari kakak. Coba sekarang dari perwakilan Panti Goceng kali ya, Kak ya. Oke, kalau dengar dari cerita perwakilan Kakak Asu nih tadi di breakout room pecah nih ya, seru banget. Nah, sekarang aku pengen dengar nih perwakilan dari Panti Goceng. Siapa ya kira-kira? Mungkin dari Rahman nih. Rahman? Halo Rahman? Enggak deh. Oke. Oke, boleh nih disampaikan kesan dari breakout room tadi nih. Oke, tadi aku sama KPD yang diketuai sama Kak Dea asik banget karena kita berkutat seputar dana dan proker-prokernya gitu ya. Kayak tadi Rahman pribadi belajar banyak banget dari divisi KPD gitu sih, lebih ke cara mereka untuk merealisasikan proker-proker mereka gitu. Mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih Rahmat sudah menyampaikan kesan di breakout room-nya. Semoga lewat breakout room tadi yang tadi katanya waktunya masih kurang, nah nanti boleh nih meet pribadi antar divisi yang saling relevan. Nah, karena sudah penyampaian kesan dari breakout room, nah rangkaian selanjutnya apa nih Kak Alfi? Oke, tadi kita seru-seruan ya di breakout room dari masing-masing divisi. Selanjutnya kita juga mau seru-seruan lagi tentunya. Nggak ada bosan-bosan deh di acara ini pokoknya. Kita bakal main games, Kak. Wih, apa tuh gamesnya tuh? Nah, games nih selanjutnya nih yang macu semangat dan dihimbau untuk tetap jaga semangatnya sampai rangkaian akhir ya, teman-teman. Oke, boleh nih operator di share screen gamesnya apa? Oke, sebelum itu mungkin kita bacain dulu kali ya rulesnya, Kak. Boleh banget nih, Kak Als. Oke, boleh ditayangin dulu pada operator untuk rules gamesnya.
Tapi kita spill dulu kali ya, nama gamesnya apa. Jadi teman-teman kita bakal main games Family 100 gitu. Ya udah pada familiar lah ya dengan game ini gitu kan. Apalagi ya Kakak Asu punya cerita unik dengan game itu di proker kemarin gitu ya kan sebenarnya gitu. Yang dari divisi PSD ada yang ketawa-tawa gitu Kak. Gitu ya kayak tapi punya cerita unik. Masih ke bawah tadi pas breakout room nih tadi kayaknya tapi nih Mas senyum-senyum seneng banget ya pas di breakout room. Nah, gitu. Mana nih operator? Mulai dong ditayangin dulu terusnya. Oke. Ya, sebentar ya. Tolong ya ini teman-teman PSDM di Kakak Asu. Kita bakal bermain dengan gitu kan. Karena tadi baru dari breakout room nih yang masih pada off cam boleh banget nih on cam lagi. Pengen lihat muka-muka senengnya dari breakout room tadi. Katanya breakout roomnya seru banget. Waktunya kurang ya. Habis ini bikin meet lagi ya sama divisi yang relevan tadi. Biar makin deket. Katanya juga mau tukeran telepon ya Kak Als ya. Waduh, iya deh, jangan deh ya. Atau boleh lah terserah. Itu kan hak dan privasi masing-masing gitu. Terserah. Yang penting harus positif gitu Kak tujuannya. Nah, gimana teman-teman operator? Tapi aduh, teman-teman yang masih off cam, ayo dong on cam dulu teman ini, teman-teman yang lain yang udah pada on cam dan kita berdua. Tolong teman-teman Kakak dimohon kondusif ya di konten. Hashtag Taki cari jodoh. Waduh. Mohon ditunggu ya teman-teman sebentar. Nah, udah mulai share screen games-nya nih. Oke. Oke, nah ini udah tertampil ya gamesnya, namun sepertinya kita harus membacakan dulu nih kan nih rules-nya. Boleh aku bacain dulu deh Kak deh untuk rules dari games ini. Sebentar. Nah, jadi teman-teman kita seperti yang udah putih tadi kita bakal main game Family 100. Yang pasti teman-teman di sini semuanya harus sudah pada familiar ya dengan games ini dan sudah pernah main di agenda-agenda sebelumnya gitu. Kalau yang belum pernah main, aku jelasin dulu rules-nya. Oke, jadi rules dari games ini adalah yang pertama, nanti peserta yang akan mewakili divisinya beradu cepat nih ngetik nama divisinya di kolom chat setelah batas suci dikirim oleh MC. Nah, pasti teman-teman dari Kakak Asu udah nggak asing dengan kata-kata batas suci. Oke, udah paling seneng banget tuh sama batas suci. Lalu yang kedua, peserta tercepat berhak menjawab terlebih dahulu pertanyaan dalam game. Oke, yang dimana nanti di dalamnya terdapat 5 ronde ya. Oke, yang ketiga, setiap divisi hanya berkesempatan menjawab 1 kali dalam 1 ronde. Yang keempat, bila jawaban peserta terdapat dalam 4 jawaban di dalam ronde tersebut, artinya poin berhasil didapatkan sesuai dengan poin yang sudah ditetapkan. Lalu yang kelima, bila jawaban peserta salah, maka bunyi bel salah akan terdengar dan lanjut ke orang tercepat setelahnya, setelah di bawah batas uji itu ya. Oke, yang selanjutnya poin akan diakumulasikan terlebih dahulu hingga ronde terakhir. Lalu yang terakhir, pemenang akan diumumkan keputusan tidak dapat diganggu gugat. Tuh, apakah sudah paham teman-teman semua? Jika belum paham, boleh dulu bertanya nih, langsung aja on mic atau di chat juga boleh. Ini kita mulai gamesnya. Oke, terima kasih kepada Kak Als yang sudah membacakan rules games pada malam ini dan semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Betul banget. Kayaknya kalau nggak ada pertanyaan nih, kayaknya udah pada ready semua gitu ya Kak ya. Pada nggak sabar nih Kak, boleh nih digas aja. Oke, jadi teman-teman aku pertegas lagi ya, cara menjawabnya itu nanti teman-teman mengetik nama divisinya setelah aku atau Kak Sasa kirim batas suci yang ada di kolom chat. Jadi teman-teman harus eyes on banget di kolom chatnya ya.
Jadi peserta yang mengirim nama divisinya tercepat itu yang berhak menjawab pertama gitu. Nanti batas sucinya kita bakal ya random gitu kan. Kalau aku kirim sekarang lagi ngomong ini, nah itu langsung tuh. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya, kayak gamesnya gimana nih? Boleh langsung, ayo kita mulai gamesnya. Teman-teman semua harus pemanasan jarinya dulu ya, biar bisa berkesempatan untuk menjawab pertama. Oke, mungkin di tis dulu kali ya, soal pertamanya itu apa Kak? Coba baru habis itu aku kirim batas sucinya. Soal pertama. Apa tuh? Apa tuh? Soal pertama. Kita masuk ke ronde pertama ya, Kak. Nah. Oke, soal pertama. Mana dia? Belum muncul. Halo, teman-teman operator bagaimana untuk soal pertamanya? Apakah sudah bisa ditampilkan? Oke. Bentar ya. Wah, sepertinya ada gangguan nih. Oke. Teman-teman operator yang lain bisa membantu backup terkait kendala yang sedang dihadapi teman operator ini. Waduh, sepertinya baru udah pada semangat nih teman-teman semua nih, tapi masih ada gangguan gitu ya, kayak ya wajar ya, kayak itu juga kegiatan dilakukan secara online, kendala apa aja pasti ada gitu kan, masalah teknis maupun apapun itu kendalanya. Jadi mohon teman-teman untuk bersabar ya, tahan dulu, tahan semangatnya nih, buat semangat. Oke, coba tolong operator untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, sembari menunggu gamesnya siap, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Kak ya. Boleh banget nih. Breakout room tadi, aduh. Cuma butuh berapa lama sih nih teman-teman PSDM dan ini kira-kira Tadi pas aku masuk ke breakout room HRD dan PSDM tuh langsung pecah nih Kak Als, langsung rame, nggak pakai basa-basi lagi, langsung wow rame banget. Oh ya, ngobrolin apa aja sih, emang yakin tuh ngobrolin proker doang? Kayaknya ada ngobrolin nyerempet yang lain di Kak Als nih, makanya bisa serame itu. Oh gitu, waduh itu gara-gara mungkin saking relate-nya prokernya, jadi merembet kemana-mana mungkin ya tuh obrolannya. Betul, ramai banget tuh kalau kata Nabil. Oke, kalau tadi dari PSDM sama HRD yang rame banget, kayaknya dari divisi lain juga pada rame-rame nih. Dari Metre. Dari divisi dari breakout room antara MA, Penkom, dan juga project event juga nggak kalah seru Kak. Tadi kita bertukar pikiran mengenai proker-proker. Tadi juga MA sama project event itu punya satu proker yang mirip gitu Kak. Namanya sama-sama diadakan, proker itu diadakan di dalam bulan suci Ramadan gitu. Nah itu mungkin pas aku lihat tuh project event presentasi prokernya, wah ini real banget nih, kebetulan aku yang mimpin gitu Kak prokernya di MA. Wah ini kok sama gitu. Dan kebetulan tadi pertanyaannya juga langsung ke aku gitu. Wah, waduh, asik, gitu. Mantap banget. Kalau boleh tahu tadi nama prokernya apa Kak Als? Oke, kalau dari project event tadi kalau aku nggak salah benar itu event Ramadan ya, event Ramadan, dan itu banyak banget konsepnya, itu dari konser amal dan juga bakti sosial gitu, dan juga ada dari project event itu panti expedition ya, itu keren banget sih, aku juga baru kepikiran, wah jadi main banget, itu bisa jadi apa namanya, apa ya, terobosan baru gitu mungkin di Kakak Asuh untuk diadaptasi gitu, keren banget. Nah kalau dari Kakak Asuh sendiri namanya Ramadan Asik gitu Kak. Nah
Iya, kita gunanya studi banding. Jadi kita saling bertukar inovasi ya, Kak. Saling tukar ide. Ternyata ada proker ini nih yang menarik yang bisa kita terapin juga di komunitasnya masing-masing. Bisa kita inovasiin lagi supaya lebih menarik. Gitu. Dan tadi di HRD dan PSDM juga dilihat dari prokernya ternyata banyak yang mirip juga nih, Kak Als. Contoh kayak misalkan kalau di HRD itu ada proker kita ngingetin kabar ulang tahun atau kabar sakit. Nah, itu ternyata di PSDM tuh juga ada, Kak Als. Kayak rapat general gitu, itu juga mirip-mirip prokernya. Dan bedanya kalau di HRD ini, nama prokernya dominan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan di PSDM, tadi itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi banyak yang mirip nih, banyak kesamaan proker antara Kakak Asu dan Panti Goceng. Emang orang bule semua sih kayaknya nih anak-anak PSD dari kata asuh, tapi keren banget lah. Kebalikan gitu ya dari nama divisinya tuh, bener nggak? PSDM sama HRD sebenarnya sama ya gitu kan, sama-sama mengembangkan sumber daya manusianya gitu. Ayo dong teman-teman nih yang masih off-cam banyak banget sini sampai 4 slide. Ya ampun, pada off-cam semua, jangan-jangan masih pada tidur atau yang lagi nyambi, boleh deh ketik dulu di kolom chat ya. Kalau Kak aku izin off-cam, aku lagi nyambi, aku lagi ini, lagi itu, nggak apa-apa bilang aja. Tapi kalau teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, tolong temenin kita dong, biar makin asik kegiatan ini. Betul nggak Kak? Betul banget. Nah, boleh banget nih dicek ombak. Boleh ngirimin kata semangat di kolom chat nih. Dan Ayo, jangan lupa hit on cam dulu. Ombak lagi Biar apa Kak? semangat nih semuanya kalau banyak yang on cam. Coba ramein dulu deh kolom chatnya deh, ayo ramein. Ramein, ayo dari kata asuh mana nih, ramein. Tuh, semangat Wawi. Dari Taki nih. Itu trademarknya Taki loh. Trademarknya Taki kalau kata ini BPH on cam, semangat ya guys ya. Ye, semangat. Tuh, BPH on cam, ayo. Nih, mana lagi nih? Lain. Ketik 1 buat PSDM juara, semangat. Yuk, PSDM ketik 1. Satu. Wah. Itu inisiat di grup itu ya, keren banget sih. Satu tuh. Memberi a little, membimbing a lot. Wah, itu namanya kolaborasi ya, Taki ya, bener. Kolaborasi tagline gitu kan, antara Panti Goceng dan juga Kata Asuh. Memberi a little, membimbing a lot. Nah, aku juga sedikit mau menggali informasi nih Kak, kayaknya tentang Panti Goceng. Aku juga baru notice nih, bahwasanya kalau Panti Goceng itu kan di bawah naungan IPB gitu ya Kak, dan aku baru sadar kalau anggotanya itu nggak cuma dari anak-anak IPB aja gitu ya Kak, benar ya, dari univ lain gitu juga ada gitu kan. Karena aku mikir kan, kalau nggak salah Panti Goceng itu dari IPB, harusnya kan anak-anak anggotanya, pimpinannya itu dari IPB, dan aku baru tahu kemarin bahwasanya anggota divisinya itu, pimpinan itu ada juga yang dari univ lain gitu ya. Nah, benar ya, Betul banget Kak Als. Jadi memang dari Panti Goceng di bawah naungan IPB, tapi membuka member untuk universitas lain juga Kak. Kayak contohnya sama kayak Panti Goceng ya Kak, buka untuk semua universitas atau hanya untuk wilayah Jabodetabek aja? Oh, untuk semua universitas. Oh, kalau di komunitas Kakak Asuh Bogor tentunya di target anggotanya itu khusus domisili yang tinggal di Bogor, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada yang kuliah di luar Bogor gitu kan, tapi memang seringnya atau intensnya itu berada di Bogor. Nah, itu nggak menutup kemungkinan untuk bisa join di komunitas Kakak Asuh Bogor Kota gitu Kak. Contohnya nih Kak, ketua daerahnya aja kuliahnya di Unpad tuh Kak. Tuh, kurang jauh apa dari Bogor? Di Bandung, di Jatinangor Kak. Tapi kan gimana tuh bisa jadi ketua daerah. Jadi emang nggak menutup kemungkinan bahwasanya yang nggak kuliah atau yang nggak berasal dari Bogor itu bisa join di komunitas Kakak Asuh Bogor. Tapi untuk lingkup yayasan tentunya lebih luas lagi Kak gitu. Keren banget nih Kakak Asuh. Siapa tahu ada yang mau tahu nih.
Aduh, aku itu dari Universitas Syahid Jakarta. Kayaknya nggak banyak yang tahu nih, atau mungkin nggak ada yang tahu malah nih. Salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan, guys. Nah, jurusan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku kebetulan jurusannya TI, Kak, Teknik Industri. Dan sekarang semester 6. Waduh, bentar lagi mau skripsian, guys. Keren banget nih guys, anak teknik. Iya. Mantap-mantap. Kalau Kak Sasha apa nih? Dari mana dan jurusannya apa, Kak? Kalau aku dari UEJ nih Kak, jurusan pendidikan kimia. Wih, pendidikan kimia. Waduh, itu paling aku hindari banget sih kalau ngomong-ngomong, Kak. Pelajaran Waduh, kimia tuh, kenapa tuh Kak? aku paling nggak relate banget ya, Kak. Pokoknya kalau udah masuk kimia gitu kan. Udah deh, aku mending di belakang, ambil posisi belakang, belajarnya, Kak. Udah masuk mental gitu kan, nggak tahu udah gimana gitu, udah ada penolakan secara resmi gitu, mungkin udah ada undang-undang di sini dilarang masuk kimia dan fisika gitu kan. Wah, ini ada yang mau masuk kimia nih Kak, kalau ada aku katanya nih. Apa? Aduh, aku malah mau masuk kimia kalau tahu ada Kak Sasa. Waduh, mana aku nggak lihat. Ini dari HRD, Dimas Diryadi. Ya, Bentar lagi itu. ada yang mau teknik industri nih setelah ngelihat Kak Alf ada di Tekdus. Pokoknya kalian orang-orang yang keren deh, yang suka dan terbiasa dengan kimia, fisika, aku salut. 2 jempol, 4 jempol ya makasih. Keren banget, aku yang aduh nyerah nih, tolong ini. Untungnya di teknik industri itu nggak ada ini kan, nggak ada kimia gitu ya, walaupun masih ada fisikanya. Tuh, ini ada apa nih? Rame-rame di kolom chat. Takut sama AC-nya bukan sama teknik. Aduh, emangnya aku hewan berkaki 4 yang menggonggong. Iyalah. Kenapa tuh? Emang Kaas kenapa Katen? Tolong ini BPH atas nama Novel bisa diblokir aja. Oke, kayaknya sambil nunggu games kita masuk ke rangkaian selanjutnya dulu kali ya Kak. Oh gitu, Sambil nunggu boleh. games nih. Nah, kira-kira apa nih rangkaian selanjutnya nih Kak? Aduh, mohon maaf ya teman-teman, udah saking excitednya nih, udah mau main game jadi ada kendala. Kita tunda dulu ya teman-teman, kita akan beralih ke agenda selanjutnya, yaitu kita bakal ada penayangan video persembahan nih. Nah, yang pertama kita akan menyaksikan penayangan video persembahan dari Panti Goceng, Kak. Udah nggak sabar nih buat nyaksiinnya. Oke, kita saksikan ya video persembahan dari Panti Goceng. Oke, selamat menyaksikan. Ya. Gimana? Oke, sebentar ya Kak Alf dan teman-teman. Orang kalau kata yang kebetulan itu bayi 3-4 bulan. Oke, mungkin bisa dari video persembahan Kakak Asu dulu kali ya, Kak? Oh gitu, oke boleh. Kepada operator, mohon untuk bisa ditayangkan. Terima kasih.
Halo kakak-kakak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga keadaanmu baik-baik saja ya. Kala sedang lelah, ingatlah bahwa hal itu wajar. Tak apa, kami dan adik-adik asuh tetap bangga sekali memiliki kakak. Bagaimana tidak? Di tengah kesibukanmu yang padat, tak lantas membuat surut semangatmu. Di tengah segala urusanmu, masih bisa kau luangkan waktu untuk membantu mempersiapkan masa depan adik-adik kita. Seperti sosok pahlawan yang hadir demi terwujudnya hari esok yang gemilang. Terima kasih ya Kak, atas segala hal yang telah kamu lakukan demi kemajuan pendidikan di negara kita ini. Percayalah bahwa usahamu pasti akan menuai manfaat di lain hari, baik untuk dirimu, adik asuh, maupun orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah menjadi sosok pahlawan pendidikan yang peduli. Bahkan, tanpa ada imbalan yang didapat, ketahuilah bahwa kontribusimu sangatlah berarti. Selamat ulang tahun kakak asuh. Selamat ulang tahun kakak asuh. Nah, keren banget nggak tuh video persembahan dari kakak asuh. Kebetulan ini di akhir bisa kita lihat ya. Selamat ulang tahun kakak asuh. Memang pada tanggal 18 April lalu kakak asuh berulang tahun yang keempat gitu Kak. Tuh, nah bagaimana nih? Apakah video persembahan dari Panti Goceng apakah sudah siap Kak untuk ditayangkan? Oke, sudah siap nih Kak Als. Izin share screen ya, video persembahan dari Panti Goceng. Baik, silakan. Kemanusiaan merupakan cerminan bahwa manusia menjalankan layaknya seorang manusia, bukan hanya sifat atau kegiatannya, melainkan hakikat atau fitrah manusia. Kemanusiaan adalah suatu bentuk perdamaian yang nyata di saat satu manusia dengan manusia lainnya menjaga agar saling tentram, damai, dan sejahtera. Makna esensial dari nilai kemanusiaan mengajarkan kita tentang bagaimana seorang manusia memperlakukan manusia lainnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan merupakan sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Sebagai makhluk sosial, kemanusiaan mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama makhluk hidup sesuai dengan haknya dan juga dengan adil dan kasih sayang. Kemanusiaan itu menurut aku adalah perasaan istimewa yang harusnya dimiliki setiap orang, perasaan menghargai atas keberadaan, hak dan kewajiban orang-orang di sekitarnya. Berbicara tentang kemanusiaan, sebenarnya itu luas banget ya teman-teman, dan kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari kemanusiaan. Kemanusiaan sendiri itu didefinisikan sebagai segala suatu hal yang beririsan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia, seperti sifat-sifat manusia, perihal tentang manusia, permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia, dan semua hal yang berkaitan dengan manusia, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang kemanusiaan di negeri kita, itu kita perlu tahu dulu nih value apa yang perlu diangkat, permasalahan-permasalahan apa aja, dan bahkan prinsip-prinsip apa aja yang bekerja di dalamnya, teman-teman.
Ya, berbagi merupakan salah satu contoh bahwasanya kita memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Berbagi diawali dengan rasa empati dan peduli, sehingga kita dapat mengetahui apa yang orang lain rasakan. Dengan berbagi, kita dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Aku salah satu tolak ukur seorang memiliki tingkat kemanusiaan yang tinggi itu dengan peduli dulu. Peduli sama hal-hal kecil di sekitarnya. Kalau misalkan dia udah peduli, salah satu caranya ya baru dengan berbagi itu. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kita harus mengetahui dan juga menyadari segala situasi yang dihadapi oleh saudara-saudari kita. Dengan itu, kita dapat membantu mereka dengan menunjukkan rasa sayang, menunjukkan rasa peduli kita, dan membantu mereka yang membutuhkan. Oke, berbicara tentang empati ya, dan apakah dari seseorang untuk memiliki rasa kemanusiaan. Sebenarnya menurut Direktorat PI sendiri itu tidak juga gitu loh, karena kita perlu tahu nih apakah yang kita kasih itu adalah sebuah kebermanfaatan atau malah sebaliknya. Jadi hal yang perlu kita garis bawahi itu adalah apa nih dampaknya buat mereka gitu loh. Karena banyak hal yang sebenarnya kita lakukan selama ini itu hanya sekedar untuk mencari validasi, dan itu merupakan hal-hal yang sangat disayangkan sekali gitu menurut kami. Makanya pertanyaan yang paling besar yang perlu kita jawab adalah bagaimana dan apakah rasa berbagi itu bisa memberikan manfaat bagi mereka atau malah hanya sekedar menjadi beban gitu. Itu sih mungkin yang perlu kita garis bawah. Nah, menurut aku tolak ukur dari rasa kemanusiaan itu bukan dengan berbagi, tapi dengan sedikit aja rasa simpati dan empati yang ada di dalam diri manusia itu, dan termasuk rasa kemanusiaan. Dan berbagi itu adalah aksinya gitu dari itu. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang terjun langsung di tengah masyarakat seperti PB Mengajar dengan program Edelweiss dan mengikuti kegiatan sosial seperti panitia. Sebagai mahasiswa, mengikuti komunitas sosial merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, nilai-nilai sosial akan terbentuk dari kegiatan yang dilakukan pada komunitas sosial tersebut. Upaya yang sudah aku lakukan sebagai mahasiswa untuk menunjukkan rasa kepedulian aku dan juga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan adalah salah satunya dengan mengikuti komunitas sosial. Dengan itu, saya harap ilmu dan juga kemampuan saya dapat membantu menyejahterakan kehidupan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Salah satu cara ningkatin rasa kepedulian aku adalah dengan bergabung di komunitas bidang kemanusiaan dan kepemudaan yang membuat aku tertarik untuk melakukan kegiatan sosial seperti berbagi dengan anak panti, bakti sosial warga, dan juga sebagai mahasiswa dengan ilmu yang aku punya, aku berharap bisa saling berbagi ilmu dengan orang lain dengan mengadakan kegiatan berbasis edukasi. Hal apa aja yang sudah kita lakuin nih? Oke, mahasiswa itu kan sangat-sangat erat ya dengan yang namanya agent of change gitu kan, atau agen perubahan gitu. Nah, berbicara tentang agent of change ya, sebenarnya ada banyak hal yang sudah kita lakuin dan bahkan ada beberapa hal yang sedang berprogres gitu loh. Nah, karena konteks kita adalah kemanusiaan ya, di Panti Goceng sendiri itu adalah komunitas kan yang bergerak di bidang kemanusiaan, maka sebenarnya Panti Goceng itu adalah salah satu bentuk kita, salah satu bentuk implementasi kita untuk memberikan jawaban-jawaban itu gitu. Harapannya, semoga komunitas atau kelompok sosial lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan dapat memberi kebermanfaatan yang luas dan berlanjut. Harapan dari aku, semoga kita bisa tetap ngasih kebermanfaatan dan menebar senyuman untuk teman-teman di luar sana. Harapan aku kepada komunitas-komunitas sosial di Indonesia adalah semoga setiap harinya dapat selalu berkembang baik menjadi komunitas yang positif dan juga tidak pernah merasakan lelah untuk selalu menyebarkan kebermanfaatan dan juga memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia. Harapan aku untuk komunitas-komunitas di bidang kemanusiaan, semoga jangan pernah letih dan putus asa untuk selalu berbuat baik, dan dengan mengatasnamakan rasa kemanusiaan, semoga kehadiran komunitas ini bisa merangkul dan membersamai semua kalangan di semua bidang.
Oke, apa harapan terbesar kita ya terhadap community yang bergerak di bidang kemanusiaan gitu kan. Nah, berbicara tentang komunitas ya, yaitu sekumpulan orang yang punya tujuan dan value yang sama untuk mencapai sebuah harapan dan tujuan. Maka harapannya dari kami pribadi itu komunitas ini bisa mampu dan betul-betul menjawab tantangan-tantangan dalam perihal kemanusiaan. Karena ada banyak hal perspektif yang mungkin selama ini kita lakuin ya. Kita hanya mencari validasi, hanya sekedar ikut-ikutan, kita hanya sekedar ya mencari mencari kegiatan, tapi kita nggak tahu betul apa alasan kita untuk ada di situ. Nah, harapannya komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan itu adalah komunitas yang betul-betul nih bisa mencapai dan menjawab semua permasalahan-permasalahan itu gitu. Sehingga kita bukan cuma sekedar ada, tapi bermanfaat bagi orang lain gitu mungkin. Berbagi. Satu dari sekian kata terindah yang pernah aku dengar. Kata yang dapat mengukir senyum lebar untuk orang-orang sekitar kita. Tak melulu soal si kaya dan si miskin yang harus berbagi. Tetapi berbagi hanya tentang seberapa besar rasa kepedulian kita terhadap manusia lainnya. Aku pernah mendengar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memanusiakan manusia lainnya. Dan kalimat itulah yang sampai saat ini kupegang teguh. Hati yang tergerak untuk melakukan hal-hal kebaikan adalah hati terbaik yang telah dititipkan oleh Pencipta kepada setiap insan. Tangan yang tergerak untuk membantu sesama adalah tangan suci yang nantinya akan menggerakkan tangan-tangan lain untuk menjadikan berbagi sebagai genggaman rasa kemanusiaan. Dari kami, sekumpulan manusia, penjunjung rasa kemanusiaan dengan mengatasnamakan kebaikan berbagi untuk sesama. Dari Panti Goceng dan Kakak Asu sudah ditayang. Nah, mungkin kita bisa boleh tunjuk siapa ya? Ini satu orang aja. Dari komunitas apa ya, kesigapan mereka nih buat nonton, apakah merhatikan atau enggak gitu ya. Wah, dilihat-lihat sepi juga nih yang on cam ya. Tolong ya teman-teman untuk bisa on cam terlebih dahulu. Oke, yang lain ayo dong ada on cam. Ya, mungkin pada on cam dulu ya. Ya. Mungkin gini aja ya Kak, kita mau ngasih opini dari teman-teman Kakak Asu terkait video persembahan dari PGC, begitu juga sebaliknya kali ya Kak ya. Oke, di sini aku mau dari tadi yang aktif banget di kolom chat itu ada dari banyak sih sebenarnya dari teman-teman Kakak Asu. Mungkin aku mau nunjuk teman-teman BPH nih dari Kakak Asu nih. Siapa ya kira-kira ya? Kak Bagas deh, kan Noval Bagas deh, boleh nih. Ayo coba. Kira-kira apa tadi pesan dan maknanya dari video persembahan dari Panti Goceng? Halo, Kak Noval Bagas, apakah monitor? Halo, ya. Boleh, on cam dulu. Kan kelihatan udah on. Menurut Kakak itu dari itu sebenarnya maknanya apa Kak? Kira-kira menurut opini Kakak? Keren sih tentang kemanusiaan. Udah. Banget kalau tentang kemanusiaan, kita harus manusia dan itu tuh nggak gampang ya, butuh effort dan perjuangan juga kayak gitu. Sangat meningkatkan kemanusiaan gitu ya Kak.
Oke, keren banget videonya, terhurat tuh. Nah, mungkin sekarang dari teman-teman PGC ya Kak, untuk menanggapi video persembahan dari Kakak Asuh. Dari kami video persembahan nih. Nah, mungkin sekarang aku bisa tunjuk dari perwakilan Panti Goceng. Siapa ya kira-kira? Mungkin dari Kak Nur Azizah nih mungkin bisa nyampein. Halo Kak. Ya. Halo, halo. Tadi kesan dari video tadi ya, Eca? Iya, betul, Kak. Banget sih ya dari video dari Panti Goceng, dari Kakak Asuh gitu kan. Dan ternyata itu kita punya kemiripan ya, visi-misinya gitu. Intinya kita membantu untuk didik nanti gitu, yang ngajar adik-adik gitu ya. Dan itu tuh pasti dari kalian itu udah punya niat yang lurus gitu, udah tujuannya udah murni banget gitu loh, dan niatnya untuk membantu, dan itu bisa untuk bisa ngebuat generasi mudanya nanti itu cemerlang gitu, dan untuk mempersiapkan generasi baru. Dan pokoknya itu keren banget sih dari Panti Goceng dan Kakak Asuh, pokoknya love banget. Oke, terima kasih nih Kak JH yang sudah menyampaikan kesan dari video persembahan tadi. Nah, mungkin dari MC boleh kasih juga nih ya Kak. Apa nih? Boleh kasih pesan dari video persembahan tadi. Oke, mungkin aku kalau menanggapi video persembahan dari Panti lebih sama ya kayak Kak Noval tadi. Bahwasanya persembahan Panti Goceng itu sangat-sangat menekankan kemanusiaan. Bahwasanya dedikasi Panti Goceng itu untuk dedikasinya untuk kemanusiaan itu sangat-sangat tinggi, dilihat saja dari proker-prokernya juga yang sudah dipaparkan atau dari video pengenalan di awal tadi. Jadi aku salut banget sama Panti Goceng, keren. Di dua video persembahan ini udah pasti banget keren nih. Nah, mungkin aku sebagai MC boleh kasih ya sedikit beri perspektif nih dari pribadi aku sendiri. Nah, tentang rasa kemanusiaan itu. Jadi di salah satu permintaan Mbah Pramudia Antatur yang berjudul Bumi Manusia, mungkin di sini ada yang baca novelnya, habis itu bahkan pernah nonton filmnya nih. Jadi ada salah satu kutipan yaitu berbahagia dia yang makan keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Nah, mungkin di sini kita bisa highlight kata bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri. Nah, di sini manusia yang akan usaha dan kerja kerasnya sendiri itu hanya mendapatkan rasa bahagia dan value-nya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi manusia yang sukses karena berbagi atas usaha dan kerja kerasnya, itu rasa bahagia dan value-nya itu turut dirasakan oleh orang lain dan orang-orang yang membutuhkan gitu, Kak. Nah, karena itu ya banget nih kata-kata yang terdapat dalam video persembahan tadi, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memanusiakan manusia lainnya. Dan setelah kita saksikan video persembahan tadi, banyak sekali perspektif berbeda dari masing-masing orang tentang kemanusiaan. Tetapi aku pribadi ya, setiap orang itu menarik gitu, Kak. Nah, oke, untuk mempersiapkan selanjutnya ada apa nih, Kak? Nah, kita bakal ada penyerahan simbolik kenang-kenangan dari Panti Goceng ke Kakak Asuh, Kak. Apa tuh kenang-kenangannya? Oke, penyerahan simbolik ini akan diberikan oleh Al-Kamil kepada Asuh. Kepada Al-Kamil, apakah masih bergabung dengan kami? Halo, Caca. Oke, persilakan kepada Al-Kamil. Oke, mungkin sedikit terkait piagam penghargaan dari kami dan jajaran. Mohon diterima ya, Kak. Oke, kepada Kak Kansa, apakah sudah bergabung? Iya, ya Kamil dan juga teman-teman teman-teman kakak, sorry. Teman-teman dari Panti Goceng, makasih banyak. Tahan dulu dong, mungkin bisa kita
dokumentasiin dulu nih teman-teman operator, boleh di spotlight dulu Kak Alkamil dan Kak Ken untuk kita fotoin gitu, kita screenshot gitu kan, kenang-kenang harus ada ini ya, bukti fisik kenangannya itu seperti apa gitu. Siap belum nih operator? Pasang pose dulu Kak Ken dan Alkamil. Oke, mungkin aku ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Kak Alkamil dan juga Kak Ken. Maksudnya kita sudah menerima kenang-kenangan dari Panti Goceng seperti itu ya Kak ya. Semoga kenangan ini bakal terus diabadikan dengan cara berkolaborasi yang berkelanjutan gitu antara Panti Goceng dengan Kakak Asuh. Gitu. Nah, kita sudah melihat gitu penyerahan simbolik kenang-kenangan. Tak terasa banget nih kan nih, kita sudah benar-benar di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita mau ada apa dulu nih Kak sebelum penutupan? Halo, Kak Zaza, kayaknya sinyalnya jelek atau bagaimana? Oke, nah tadi kan kita udah lihat penyerahan simbolik ya. Sekarang kita mau dokumentasi dulu nih teman-teman semua. Tapi sebelum dokumentasi, teman-teman semua harus mengisi link presensi dulu. Oke, kepada teman-teman operator boleh nih untuk di-share link presensinya di kolom chat. Yuk, diisi dulu ya teman-teman yuk. Karena hari sudah makin malam, takutnya makin ngantuk. Deadline-nya banyak kan, tugas-tugas kampus atau tugas-tugas yang lain, jadi bisa kita cepat gitu kegiatannya pada malam hari ini. Boleh diisi dulu teman-teman untuk link presensinya. Diklik tuh link birunya udah dikirim oleh Kak Virus. Mendapatkan sertifikat gitu. Ya, ya. Betul banget. Dan jangan lupa nih isi presensinya dan jangan sampai kelewat. Ditunggu sampai jam berapa nih, Kak? Sampai jam 21.56 kali ya, Kak? Boleh. Gampang kok, cuma ngisi doang. Tapi jangan Yuk, ya, yang belum ngisinya. ngisi. Yang nggak ngisi nggak dapat sertifikat nih. Yuk, teman-teman diisi dulu. Bangun. Yang lagi rebahan, isi dulu link presensinya. Oke, mungkin kalau yang udah ngisi boleh ya kirim reaction di kolom chat jempol. Biar kita tahu nih, oh udah banyak yang ngisi gitu. Ya, ayo teman-teman yang udah ngisi boleh kasih reaksinya dulu. Kasih jempolnya. Mana dia? Tuh, udah belum nih? Kita masih pada ngisi nih Kak, kayaknya Kak. Oke, 1 menit lagi teman-teman untuk pengisian link presensi. Oke, karena bentar lagi habis ini kita mau dokumen. Nah, sambil nunggu presensi mungkin boleh siap-siap nih buat dokumentasi. Siapin gaya terbaik buat dokum nih. Yo, teman-teman. Yang mau rapi-rapi baju dulu silakan, rapi rambut, rapiin kerudung, biar pas di dokum tuh cantik nih semuanya. Betul sekali, yang jelas on cam sih ya Kak ya. Yang laki-laki boleh sisiran dulu gitu kan, biar rapi rambutnya. Boleh bajunya dibenerin dulu yang ada serbahan kan gitu, jadi berantakan, jadi dokumentasi itu cakep semua. Nah, mungkin bisa benerin kerudungnya dulu biar on point gitu. Kalau udah mulai masuk sesi dokumentasi itu aku jadi keinget salah satu anggota di Kakak Asuh nih Kak. Biasanya ada unik gitu di satu orang ini Kak biasanya. Tapi kayaknya orangnya belum muncul nih. Mana dia? Apa tuh Kak orangnya? Trademarknya dia ini biasanya. Nah, tuh udah di-spill tuh sama temannya sendiri. Aduh. Kaki diomongin. Itu dia paling unik Kak. Pokoknya setiap sesi dokumentasi ya. Nah, teman-teman udah 2156 nih link presensi sudah selesai nih untuk pengisiannya. Yuk teman-teman semua pada on cam dulu.
Pada oke kita mau masuk sesi dokumentasi. Di sini aku lihat ada 3 slide ya Kak, bener nggak? Ada 3 slide ya? Betul, Kak Als. Tuh lihat tuh, Aki udah paling jago deh dia. Yuk, on cam dulu yuk untuk dokumentasi. Yo yang belum on cam. Nanti tolong dibantu ya teman-teman operator dipimpin sesi dokumentasinya. Oke, mana nih? Karena udah menyentuh 3 slide nih Kak yang udah on cam, mungkin kita bisa mulai aja ya Kak ya untuk sesi dokumentasinya. Boleh Kak. Boleh. Kepada teman-teman operator bisa untuk diambil alih, dipimpin sesi dokumentasinya. Silakan teman operator. Oke, terima kasih sama Kak Teresa. Mohon untuk mengambil gaya ya. Saya ingin mengambil alih untuk sesi dokumentasi. Di sini mau ambil slide 1 dulu. Oke. Tolong dong chatnya, kolom ini chatnya on point itu. Yo, pasang pose terbaik boleh, pakai filter dulu, kasih reactionnya juga boleh. Aku mau kasih reaction apa ya? Oke, slide pertama. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Yang 3 ya, masih slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua ya. Slide kedua, alhamdulillah. On cam semua. 1, 2, 3. Ganti gaya, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Slide 3. Slide ketiga. Masih ada yang on cam nih. Oh, masih ada. Oke, gaya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aman. Thank you. Baik, terima kasih tim operator yang udah membantu sesi dokumentasi. Wah, kita benar-benar di penghujung acara nih kan nih. Nggak kerasa banget kita dari awal sampai akhir jalan dengan ya walaupun masih ada kendala gitu. Salah satunya games. Semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini ya, karena masih banyak kesempatan untuk kita bisa bersama main games bareng gitu. Apalagi tadi di breakout room kan udah pada seru-seruan tuh. Sehingga harapannya bondingnya antar satu divisi dengan divisi yang relevan dari kedua komunitas ini bisa semakin erat gitu ya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta studi banding telah mengikuti acara dengan tertib dan sangat antusias. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktifkan kamera dan turut aktif dalam menyukseskan acara studi banding pada malam hari ini. Dan beribu-ribu terima kasih kepada panitia yang telah membuat acara studi banding yang sangat dan juga keren. Tak lupa terima kasih saya juga kepada pihak Panti Goceng dan juga Kakak Asu yang telah bersedia untuk sama menyelenggarakan studi banding pada hari ini. Beribu harapan yang dipanjatkan semoga setelah kegiatan studi banding ini hubungan antara Panti Goceng dan Kakak Asuh semakin terjalin erat. Semoga melalui kegiatan studi banding ini kedepannya kedua komunitas depan dan Kakak Asuh semakin sukses dalam menyuarakan dan menyalurkan kebaikan untuk orang banyak. Kebaikan merupakan suatu hal yang perlu dipupuk dan dirawat dengan sebaik mungkin agar tercipta kehidupan manusia yang sejahtera dan tentram. Karena kita bukan hanya sekedar komunitas atau yayasan, tetapi adalah ujung tombak harapan masyarakat dan Ibu harap agar kedepannya bangsa Indonesia semakin mengedepankan dan menjunjung tinggi rasa kepedulian dan kemanusiaan untuk sesama. Oke, terima kasih. Gak kerasa banget ya, kita udah benar-benar di penghujung acara nih. Maka dari itu, kami berdua selaku Master of Ceremony, yang diantaranya saya, Alsyah, dan saya Trisa Garatamanonsi pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam jalan
aktivitas nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di Malam kegiatan semuanya, berikutnya. terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti Semangat terus, kegiatan. jaga kesehatan. Keren. Terima kasih teman-teman, izin live ya. Ya, kembali kasih. Kembali kasih Kak Ken. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ken. See you. PSDM udah pada pergi ya. Ya.